barayakita.com. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kembali kita di barayakita.com, tetap melewati audio streaming kami juga di radio streaming Baraya, menyapa Anda dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini Baraya, hari Sabtu 14 November 2020, langsung dari Jalan Peta nomor 168E Bandung. Saya Andreas Media akan menemani Anda di acara kita di siang hari ini, yaitu ada Zillennial Talks Baraya, yang juga kami siarkan langsung lewat Instagram kami di barayakita.online, kemudian juga di Facebook kami di Baraya Kita. Dan jangan lupa Baraya juga kami harapkan bisa like and subscribe channel YouTube kami di Baraya Kita Official. Dan selalu kami disupport oleh rekanan kami, yaitu PT Jebar Maya Internet Solution dan juga CV Arkis Desain Interior. Baik Baraya, senang sekali karena di kesempatan hari ini banyak sekali informasi yang bisa kami sampaikan dari tadi pagi sampai jam siang hari ini, itu jam 1:08 ya, Alhamdulillah. Bersama dua narasumber kita yang akan menyapa Baraya semua. Ada Teh Putri Andini dan Kang Usep Mulyadi. Kita langsung sapa saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Medi. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Putri. Alhamdulillah. Kalau Kang Usep baru pertama kali nih ya. Baru pertama kali. Tapi tentunya akan banyak inspirasi yang bisa dibagikan dong ya untuk Baraya semua ya. Ini by the way bajunya kapelan ya? Enggak juga sih Kebetulan mungkin ya. Saya curiga nih ya, kalian janjian dulu ya. Padahal datangnya nggak barengan ya. Iya, beda. Baik, perkenalan dulu dong dari Teh Putri sama Baraya semua. Halo Sobat Baraya, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Andini, usia saya 19 tahun. Dan sekarang akan menemani Baraya di acara Zillennial Talks yang merupakan suatu program kegiatan nih yang digagas sama Sarang Tumpah Scholarship. Dan alhamdulillah saya dipercayai, diamanahi sebagai leader di Sarang Tumpah Scholarship. Alhamdulillah ya, sukses selalu ya Teh Putri ya. Amin, amin. Baru 19 tahun Baraya tapi luar biasa ya kontribusi seorang Putri Andini ini ya. Banyak sekali kegiatannya, alhamdulillah semuanya mudah-mudahan lancar ya. Amin. Karena masih kuliah ya, kerja juga, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Oke, Kang Usep, kenalan juga dong sama Baraya semua. Oke, halo teman-teman Baraya dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Usep Mulyadi, asal dari Bandung Barat. Sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran di Prodi HI, di FISIP Unpad. Alhamdulillah. Selain itu aktivitasnya sehari-hari apalagi nih selain kuliah? Selain kuliah juga sebenarnya sudah cukup lama mendirikan komunitas sosial di Desa Anak Bangsa yang fokus di pemberdayaan desa-desa yang terdampak dari proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Oke, khususnya di situ ya? Iya, khususnya di sana, di daerah Cikalong Wetan. Oke, itu di sana lebih khusus untuk fokus ini kegiatannya fokusnya. Ya. Oke. Baik, selamat datang Kang Usep ya di studio Baraya. Mudah-mudahan banyak kita bisa berkolaborasi, bersinergis ya, hingga memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat banyak ya Kang Usep ya. Siap. Baik, Baraya kita di Zillennial Talks ya dengan tema Youth Contribution Today. Berarti youth itu kan anak muda ya? Iya, betul. Kontribusi banget. Anak muda sekarang di hari ini ya. Oke. Ini anak muda ya. Saya juga pernah muda ya. Masih muda, Mbak. Masih muda. Waduh, Kang Usep baik sekali. Baik, tentunya akan banyak sekali yang bisa kita share ya kepada Baraya semua. Baraya juga nanti bisa bergabung ya untuk share juga, mungkin ada masukan, pertanyaan ya. Silakan bisa di-share di media sosial kami. Langsung aja komentar Anda diketik di situ ya. Nanti kita akan coba bahas dan kita bacakan nanti ya. Iya. Baik, Teh Putri dan Kang Usep ya. Kalau Teh Putri kan selaku founder Sarang Tumpah Scholarship ya. Kang Usep juga founder Desa Anak Bangsa ya. Ini para penemu ya. Kok saya nemuin apa ya? Saya nemuin kalian berdua. Baik, ini berkaitan dengan tema kita ya, Youth Contribution Today. Nah, apa yang bisa Teh Putri, Kang Usep sampaikan kepada Baraya semua? Apalagi ini disangkut pautkan dengan aktivitas ini ya, Teh Putri sama Kang Usep di masing-masing kegiatan sosialnya. Sok mangga.
Oke, Kita saya foto dulu ya Kang. Oh, boleh. Kan Silakan, ladies Ibu. first ya biasanya, ladies first. Perempuan selalu menang ya perempuan. Selalu nggak bisa dilawan ya. Baik, Tentang Putri, Mangga. kontribusi pemuda di hari ini gitu ya. Karena sebenarnya pemuda ini memiliki 3 peranan di zaman sekarang itu sebagai agen of change, lalu sebagai agen of aduh, apa bahasanya Apa nih? susah? Modernisasi. Agen of atau modern. Agen of modern and agen of development. Jadi kita juga, ya. sebagai pemuda ini harus mampu menjadi generasi-generasi yang menciptakan suatu perubahan gitu. Tadi juga sudah dijelaskan sama Kang Erlangga yang di acara sebelumnya Tadi ya, yang jam 10 tadi ya. Betul. Bahwa kita ini nggak bisa stuck di situ-situ aja gitu. Iya, Kita iya. harus menciptakan sesuatu yang baru, tentunya buat sebuah kemajuan negeri gitu. Betul. Nah, Sobat Baraya, kebetulan Putri ini seneng puisi nih ya, dan Wow. baru kemarin Putri baca salah satu puisi yang bikin apa ya, bener banget loh gitu. Dengan kata-katanya itu, katanya orang-orang itu tidak akan peduli dengan sehebat apa karir kamu, Iya. sepinter apa kamu di sekolah, ataupun sebanyak apa laba dari bisnis kamu. Tapi orang-orang akan peduli seberapa besar manfaat kamu untuk masyarakat gitu. Itu catat Dan ya. ini sangat menyadarkan sekali gitu ya kepada khususnya kita kaum muda gitu. Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang yang peduli Yang dan peduli. mau berkontribusi secara langsung gitu untuk kemajuan bangsanya. Apalagi kita akan dihadapi dengan bonus demografi yang mungkin sekarang sebenarnya sudah mulai memasuki fase itu Terus gitu ya. udah mulai dapat bonus ya Nah, sekarang sebenarnya ya. Iya, betul banget. Dan akan mencapai puncaknya di 2045 dan digadang-gadangkan akan menjadi Indonesia emas. Tentunya ini menjadi suatu peluang gitu bagi kita sebagai generasi muda yang harus mampu bisa keluar dari zona nyaman juga gitu. Terkhusus bagi diri Putri sendiri yang sebenarnya terjebak dengan kuliah sambil kerja gitu ya. Harus mampu mengatur waktu juga, tapi Tantangannya berat ya. tapi Putri nggak stuck di situ, nggak berpikir ya udah deh aku kuliah cukup belajar, aku kerja dapat gaji udah cukup hidup aku gitu. Iya, Nggak iya. sampai di situ. Tapi Putri pun berpikir gimana sih orang-orang pun harus merasakan adanya diri aku tuh untuk apa gitu. Sebenarnya bukan untuk sebuah pengakuan gitu Iya, ya, iya. tapi tentang sebuah kebermanfaatan kita gitu di mata masyarakat, yang mana ya khususnya di agama Islam pun gitu diajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu. Dan sekarang banyak banget loh generasi-generasi muda gitu ya yang menciptakan entah itu dari prestasinya atau dari komunitas sosial yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Karena yang masyarakat butuhkan itu sekarang adalah orang-orang yang bisa terjun langsung gitu. Oke. Jadi suatu tantangan yang besar juga ya. Iya, betul untuk banget, seorang Nandi. anak muda ya. Iya. Jangan sampai kita stuck di situ aja. Nah, betul. Seorang yang sekolah nggak cuman sekolah aja ya. Iya. Tapi sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan Bisa ya. dilakukan, Masih banyak sebenarnya gitu ya. Walaupun tidak salah ya, tapi tetap harus mungkin ada nilai-nilai manfaat Nah, lebih yang betul. bisa kita kontribusikan Iya. ya. Oke, sip banget ya. Baru 19 tahun loh. Kalau kamu berapa tahun umurnya sekarang? 17, Wah, udah semester 3 ya. 22, 25 22. 22. 22 teh. Nah, berarti beda 3 tahunannya dengan Iya, beda Teh 3 Putri ya. tahunan. Oke, tapi masih kamu kan waktu itu kita pernah membahas ya, remaja itu usia berapa? usia 10 sampai 10 sampai 24 tahun dan yang belum menikah. Berarti masih remaja dong. Masih remaja. Remako. Aduh, ngata-ngatain ini kameramen aja ya jadi bully. Oke, kalau Kang Usep nih ya, selaku remaja juga, anak muda juga, memandang kontribusi pemuda di zaman sekarang ini untuk hari ini seperti apa? Oh, oke. Kalau anak muda sebenarnya ya di setiap sesi sejarah itu anak muda selalu punya peranan ya. Kita belajar dari catatan sejarah bahwa ya dulu anak muda punya perannya gitu. Ketika Sumpah Pemuda, Iya. ketika golongan tua diculik oleh anak muda untuk mendesak diproklamasikannya Betul. Indonesia. Dan hari ini apa sih yang tepat untuk anak muda berkontribusi bagi bangsa? Ya kita melihat apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita. Jangan terlalu jauh berangkat
dari misalkan tetangga-tetangga kita, apa yang mereka butuhkan, teman-teman kita yang misalkan setelah lulus SMA mereka susah nih mencari kerja, apa yang bisa kita berikan untuk mereka, dan berangkat dari sanalah mungkin anak muda mampu berkontribusi. Dan hari ini sebenarnya anak muda berkecimpung dalam berbagai ranah ya, tidak hanya dalam ranah pendidikan, ranah politik juga sudah banyak anak muda yang berani terjun. Sekarang anggota DPD termuda Indonesia itu umurnya 22, perempuan. 22. Wah, seumuran Kang Usep dong ya? Iya. Luar biasa. Satu angkatan mungkin ya. Bisa jadi. Perempuan gitu perempuan ya. Lagi ya. Maksudnya ya bisa, anak muda sekarang sudah tidak takut lagi untuk terjun dan berani bersanding itu. Bukan artian untuk beradu atau apa, tapi kita berusaha untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dan anak muda memang minim pengalaman. Betul. Karena kita tidak membicarakan masa lalu, tapi anak muda menawarkan masa depan gitu. Meskipun anak muda sering dipandang, oh kamu belum punya pengalaman, tapi di tangan anak muda ya banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Reformasi, bahkan kemarin ya yang baru-baru mungkin UU Omnibus Law juga cukup kaget ya, bagaimana anak muda juga peduli dengan undang-undang yang memang ranahnya sebenarnya untuk itu ranah hukum kan ya, tapi anak muda dengan polosnya, dengan tanpa pengalamannya, dengan alasan dia ingin membela kaum buruh, mereka tidak takut untuk turun ke jalan. Dan itu yang menjadi ciri khas anak muda gitu. Mereka darahnya masih tinggi, tenaganya masih besar, dan itu yang bisa diberikan untuk bangsa ini ya, minimalnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk ya mungkin tetangga-tetangganya, lingkungan sekitarnya. Seperti itu kalau memang melihat bagaimana anak muda bisa berkontribusi hari ini. Jadi memiliki jiwa kritis ya, yang itu jiwa yang mungkin kritis. bisa membuat seorang anak muda itu ada di mana-mana. Di setiap negara, di setiap era pasti selalu ada ya catatan sejarah ya, yang mencatat bahwa peran seorang pemuda selalu ada gitu ya. Selalu ada anak muda itu. Ini juga yang mudah-mudahan bisa melecut ya semangat para pemuda ya, agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena masa muda kan nggak lama ya. Remaja cuma 24 tahun doang ya. Itu kalau nggak keburu nikah juga ya. Oke, jadi seorang pemuda bisa memiliki kontribusi ya di hari ini. Dan tantangan-tantangan di zaman now seperti apa nih, Putri, selaku kacamata anak muda? Untuk tantangan di zaman sekarang nih ya, yang pertama kita dihadapkan dengan yang namanya kebudayaan gitu. Karena sekarang sosial media sangat luas gitu ya, membukakan kita memandang luas dunia. Tapi kalau misalkan kita selaku pemuda tidak bisa memanfaatkannya dengan baik gitu, banyak sekarang anak muda yang justru kehilangan masa mudanya gitu ya, dalam artian banyak yang terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Itu menjadi sebuah tantangan juga nih Teh Medi. Dan kita sebagai generasi muda itu harus punya skill yang harus kita miliki di abad 21 nih ya. Mohon maaf sebelumnya ini Putri belum hafal, jadi dibacain aja ya. Boleh. Oke dong. Harus tahu kita juga. Jadi ini ada top 10 skill yang harus dimiliki oleh anak muda. Yang pertama itu adalah kompleks problem solving, yang kedua itu adalah critical thinking, yang ketiga itu ada creativity, yang keempat itu ada people management, yang kelima ada coordinating with others, yang keenam itu ada emotional intelligence, yang ketujuh ada judgment and decision making, yang kedelapan ada service orientation, yang kesembilan ada negotiation, dan yang ke-10 ada cognitive flexibility. Nah, kalau Putri amati nih ya, dari 10 skill yang menjadi kewajiban yang harus dimiliki anak muda di abad 21 gitu. Ini sebenarnya mengerucut kepada dunia sosial gitu. Dunia sosial justru ya. Dan ini juga mengerucut juga pada bagaimana sih kita dilatih menjadi orang yang bermanfaat nih. Maka dari itu nih Putri sama Kang Usep di sini berinisiasi lah ya untuk mendirikan suatu komunitas sosial gitu, yang mudah-mudahan kedepannya bisa jadi lembaga yang profesional ya, Kang Usep gitu. Mudah-mudahan. Amin. Walaupun mungkin ya sebenarnya ada beberapa ranah yang Putri dan Kang Usep satu fokuskan, yaitu tentang pendidikan gitu. Karena tentang pendidikan di Indonesia sendiri ini masih menjadi PR besar gitu ya. Kita sebagai penerus bangsa gitu harus bisa meng-up pendidikan yang ada di Indonesia lebih tinggi lagi, lebih berkualitas lagi gitu, Teh Medi. Jadi ternyata ada banyak hal yang
skill ya, Ya. yang sebaiknya sih harus bahkan ya dimiliki oleh para pemuda ya. Betul banget. Itu 10-10-nya itu gimana nih dari pandangan Teh Putri sendiri untuk mencapainya? Kan nggak bisa kita mungkin satu orang harus sempurna memiliki 10-10-nya, nggak mungkin ya. Betul banget Teh Medi. Makanya kita sebagai generasi muda ini harus sering-sering yang namanya berkolaborasi gitu kan. Iya, betul. Karena ya yang namanya fitrahnya manusia, kita bukan makhluk yang sempurna gitu kan ya. Betul. Ketika ada salah satu kekurangan dalam diri Putri, mungkin bisa dilengkapi gitu sama tim-tim dari Sarang Tumpah yang lainnya gitu. Setuju. Mungkin ada yang dia jago nih, dia anaknya kreatif nih, dia bisa gitu membantu tim Sarang Tumpah dalam media konten kreatornya gitu. Kalau misalkan kayak Teh Elsa nih, Teh Elsa tadi jago banget dalam ngitungnya gitu ya. Teh Elsa bisa membantu dalam finance-nya gitu. Kita saling melengkapi gitu. Makanya diperlukanlah tim yang mana kita harus satu frekuensi, satu pandangan, satu tujuan juga untuk mewujudkan cita-cita kita bersama gitu. Mantap. Jadi harus ada kolaborasi Iya, ya. betul banget. Makanya diperlukan kita kayak semacam perkumpulan, wadah ya. Betul banget. Dimana di situ akan saling melengkapi ya. Karena nggak gitu, mungkin kita Teh sendiri Medi. solo karir, nggak mungkin ya. Superhero ya. Kalau dari kacamata Kang Usep nih, bagaimana tantangan anak muda sekarang? Tantangan anak muda sekarang sebenarnya banyak anak muda yang ingin punya ide banyak, tapi mereka takut memulai karena lingkungan hari ini masih ada yang menjudge bahwa ya anak muda kurang pengalaman lah gitu. Dan itu yang membuat anak muda takut untuk mencoba. Padahal ya kita masih muda, ya memang wajar sepatutnya kita gak punya pengalaman dan tantangannya adalah kita jangan stuck di ide yang sudah kita pikirkan, tapi kita harus berani mencoba dari nol gitu. Kita harus berani gagal dan kita akan tahu bagaimana ya terjalannya nanti mungkin di bidang sosial, di bidang bisnis, di bidang apapun itu. Kita akan tahu ilmunya setelah kita mencoba. Karena ya teman-teman saya juga merasakan mereka punya ide itu, bahkan idenya lebih besar dari apa yang saya miliki, tapi apa yang mereka tidak miliki adalah mereka tidak mau memulai langsung. Itu ya. Dan ya tantangan hari ini ya anak muda harus benar-benar mencoba gitu. Punya ide, lakukan dulu aja. Sebelum gagal ya kita nyari ide lain gitu. Gagal, lakukan lagi dan ketika anak muda sudah punya daya tahan untuk terus mencoba apa yang dia pikirkan, ya pasti nanti akan ada satu peluang yang membuat ia akan berhasil lah. Kayak ya sang penembu bohlam, dia kan gagal 990 kali. Tapi itu ratusan ya. Dia berhasil satu kali, tapi dia tidak menganggap itu gagal. Dia berkata bahwa aku hanya menemukan jalan yang salah. Jadi sama-sama menemukan, tapi akhirnya dia tahu kalau itu salah dan pada akhirnya percobaan 1000 kali dia menemukan bagaimana cara menemukan bohlam. Dan anak muda ya sekarang harus kuatlah daya tahannya karena sekarang kompetitifnya sangat tinggi, persaingan anak muda ya sekarang nggak cuma di Indonesia, bonus demografi itu di negara-negara yang berkembang juga sama-sama memiliki yang namanya bonus demografi. Dan ya kalau bonus demografi itu kan per sesi ya, artinya kita gak akan selamanya anak muda itu jumlahnya banyak, waktu akan terus berputar. Kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh anak muda, kita gak mau mencoba ya akan terlewat dan akhirnya mubazir gitu ya. Padahalnya tantangannya adalah waktu sebenarnya. Berpacu dengan waktu ya. Iya, jadi kita sekarang anak muda berpacu dengan waktu. Kapan kita berani untuk turun dan mencoba ide yang sedang kita pikirkan hari ini gitu. Jadi sebenarnya tantangannya banyak ya? Iya. Betul banget ya. Banyak dan dari berbagai aspek ya. Iya, dari diri aspek. Sendiri aja, kita melawan diri sendiri aja udah sulit ya. Belum dari lingkungan, belum lagi persaingan di setiap negara selalu ada ya. Kita mau segi dunia benar-benar bebas sekarang ya. Jadi siapa yang kreatif dia bisa maju dia ya. yang menang. Betul. Kalau enggak ya tadi Kang Usep bilang ya, kita bisa ketinggalan ya kalau kita nggak mau berusaha. Atau kalau kita cengeng aja ya. Misalnya kalau pemuda cengeng sekali gagal, udah aja pundung gitu ya. Udahan aja, selesai juga di situ ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau menurut kalian di kita sendiri di Indonesia seperti apa nih anak muda kita? Apakah tipikalnya masih cengeng atau banyak juga yang udah mulai berkontribusi yang nyata di pembangunan kita? Siapa dulu yang menjawab? Ladies first boleh? Boleh, Akang dulu deh. Berikan dulu kepada cowok. Cowok dulu ya.
Di Indonesia sebenarnya persaingan juga mulai kompetitif ya. Dulu kan mahasiswa ini jarang gitu ya. Tapi sekarang banyak kampus-kampus dengan metode berbagai perkuliahan. Kampus-kampus besar juga sudah mulai bermunculan. Akreditasi internasional di Indonesia sudah mulai banyak. Dan persaingannya sudah mulai kompetitif. Misalkan di kota Bandung banyak anak muda nih. Dan ya kalau dari yang Usep lihat, anak muda di Indonesia sudah banyak yang berinovasi dan berani mencoba. Contoh-contohnya banyak kayak ya founder Bukalapak itu kan Ahmad Jaki lulusan ITB. Misalkan banyak juga Eviseri dan startup besar kayak ya Gojek gitu ya. Itu anak-anak muda yang semua ya. Dan mayoritas founder dari startup sekarang anak muda gitu. Mereka berani mencoba. Tapi ya di sisi lain juga masih banyak anak muda yang mentalnya belum seberani itu gitu. Ya udahlah ikuti sistem gitu. Bukan berarti salah, tapi sayang banget gitu. Muda gak 2 kali, tapi mereka tidak bisa manfaatkannya. Di kota-kota besar juga sudah bermunculan kayak ya di pedalaman Baduy ada anak muda yang mulai mempromosikan kerajinan suku Baduy dan akhirnya dia maksudnya bisa memberdayakan masyarakatnya. Di Majalengka juga ada Kang Yusuf, dia punya Dream Village. Jadi ada bandara kan di sana. Kampung-kampungnya si anak-anaknya ini diajari bahasa Inggris agar mereka gak culture shock ketika ada turis yang keluar dari bandara gitu. Ataupun gak ada konflik karena komunikasi. Terus juga ada Teh Heni di Bogor. Dia seorang TKI di Taiwan, tapi di sana dia sambil kuliah. Setelah pulang ke Indonesia, dia mendirikan ya anak petani cerdas. Dan saya pikir banyak sekarang anak-anak muda yang mulai aktif kayak Kang Reza, dosen BINUS, masih muda umurnya. Dia pendiri anak muda peduli desa. Jadi sekarang di Indonesia sudah mulai bermunculan banyak anak muda yang berani untuk speak up kepada masyarakat bahwa meskipun saya muda, saya ingin mencoba berkontribusi. Tapi ya di sisi lain juga kita masih melihat ya sebagian kecil anak muda kita masih takut. Bahkan selain dia takut, dia salah pergaulan yang bisa pada akhirnya dia malah menjadi beban bagi sesamanya. Ya ketika anak muda minimalnya tidak memberikan kontribusi besar, ya minimalnya bagi dirinya sendirilah dan tidak menjadi beban bagi orang lain gitu. Nah, itu minimal ya. Iya. Bermanfaat untuk diri sendiri dulu aja ya. Ya minimalnya untuk diri sendiri. Itu otomatis sebenarnya kalau kita bermanfaat untuk diri sendiri, sebenarnya otomatis kita memberikan manfaat untuk orang sekitar. Benar ya. Nggak nyusahin ya, nggak menjadi penyakit masyarakat. Benar. Ya. Oke. Dari Teh Putri bagaimana? Kalau misalkan dipandang dari pandangan Putri nih ya, kontribusi pemuda memang betul gitu yang tadi dibilang Kang Usep, udah banyak sekarang anak muda yang kayak mendirikan startup dan komunitas-komunitas sosial lainnya yang udah berdampak sama masyarakat gitu. Tapi kalau kata Putri ini masih sejalan juga sama anak muda yang terjerumus ke hal-hal yang tidak-tidak gitu ya. Termasuk dipandang juga dari pandangan sebagai duta generasi berencana gitu ya. Sekarang kan angka pernikahan dini itu lagi naik-naiknya dan angka penyalahgunaan narkoba tuh gitu ya. Benar-benar lagi tinggi. Jadi terlihat ketika anak muda yang maju, dia makin maju, tapi yang terjerumus pun banyak gitu. Ya. Ini jadi PR besar gitu untuk anak muda yang udah memiliki semangat, memiliki keberanian, memiliki keinginan gitu ya. Dan mereka punya wadahnya gitu untuk sama-sama bantu gitu. Membantu merangkul anak-anak muda yang mungkin dia pengen berkembang tapi tidak difasilitasi. Atau mungkin yang lebih parahnya mereka yang sudah terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke. Luar biasa ya. Menjadi PR ya yang besar juga untuk kayaknya nggak emang tidak untuk pemuda saja tapi untuk semua untuk masyarakat ya. Tanggung jawab bersama karena membentuk seorang pemuda yang benar-benar berkarakter ya, memiliki nilai manfaat untuk orang banyak juga ada prosesnya. Iya, betul banget ya. Dari keluarga, lingkungan, sekolah ya. Teman-teman juga perlu support gitu. Betul. Baik, Bara yang baru merapat ya ke Facebook kami, di Instagram kami juga sama siang. Kita tengah berbincang bersama Teh Putri Andini dan Kang Usep Mulyadi ya di Zillennial Talks ya, Youth Contribution Today. Anda yang mau bergabung boleh silakan. Anda bisa kirim pesan Anda ya, ketik saja langsung situ, nanti kita akan bacakan. Oke, Kang Usep dan Teh Putri.
kan kalian juga selaku founder nih ya dengan organisasi masing-masing ya. Boleh dong cerita mengenai Sarang Tumpah, Teh Putri dan juga Kang Usep dari founder Desa Anak Bangsa ya. Dan ini dikaitkan dengan kontribusinya apa saja untuk masyarakat, boleh dong ya dikasih tahu sama Baraya semua. Pakai Teh Putri dulu silakan. Boleh. Ini sebenarnya dibahas lagi nih Baraya tentang Sarang Tumpah Scholarship gitu. Apa latar belakang Putri mengajak ke 9 rekanan Putri untuk tergabung menjadi satu tim gitu ya. Kita bersepuluh sebenarnya menganalisis tentang isu lingkungan dan pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Di mana kita melihat masyarakat Indonesia khususnya fokus terhadap lingkungan ya, terhadap sampah gitu ya, masih belum begitu sadar gitu untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya gitu. Dan dari sana kita tertarik, oh ini ada permasalahan nih. Lalu kita mengaitkannya juga dengan dunia pendidikan yang ada di Indonesia, di mana sebenarnya salah satu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia itu karena kurangnya biaya Teh Medi kan ya. Betul. Nah kita pengen nih gimana caranya kita bisa memberi orang-orang yang mungkin kurang beruntung gitu ya untuk mendapatkan bangku pendidikan gitu, atau masih membutuhkan support dalam hal biaya gitu. Tapi di sini peranan kita tuh masih mahasiswa gitu ya. Kita masih sama-sama mahasiswa kan ya, anak-anak Sarang Tumpah tuh gimana caranya kita bisa ngasih sama mereka gitu ya. Tapi dengan keterbatasan kita nih gitu. Dan akhirnya 2 permasalahan itu kita kolaborasikan lah. Gimana dengan satu orang satu sampah bisa menjadikan cuan gitu. Cuan bahasanya ya. Bisa menghasilkan uang gitu. Yang mana uangnya bisa lebih bermanfaat gitu. Biasanya kan kayak sampah-sampah plastik contohnya dari bekas botol minuman yang kita buang sembarangan, itu sebenarnya bisa menjadi rupiah gitu, yang bisa membantu meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Namun nggak disadari sih sebenarnya kan ya sama masyarakat gitu. Betul. Nah makanya kita tim dari Sarang Tumpah Scholarship menginisiasi nih satu gerakan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi gebrakan baru dan bisa menjadi komunitas yang berdampak juga untuk masyarakat gitu. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Kontribusinya soalnya langsung nyata ya kepada masyarakat ya Teh Putri ya. Iya betul Teh Medi. Baik, dari Kang Usep nih, selaku founder Desa Anak Bangsa, boleh cerita dong kepada Baraya semua, apa itu Desa Anak Bangsa? Oke, Desa Anak Bangsa ya. Sebenarnya kenapa Desa Anak Bangsa? Karena Usep lahir di desa. Sama dong. Sama. Jadi rumah Usep tuh sekitar 200 meter dari stasiun Kota Raya Walini, yang sekarang proyeknya sedang berjalan. Lagi jalannya sekarang ya. Dan itu kan jadi TOD ya, Transit Oriented Development. Jadi pembangunan berbasis stasiun. Jadi kereta cepat ini sebenarnya mencontoh pembangunan yang ada di Jepang. Oh, sebenarnya ke sana ya, ke arah sana. Jadi Jepang itu kota-kota besarnya dibangun berbasis transportasi. Jadi kalau di kita mungkin basisnya apa, administrasi atau bisnis, tapi kalau di Jepang dia transportasi dulu yang ditata, baru pembangunan pemukiman. Dan utamanya ya, fokusnya sana dulu. Itu yang ditarik konsepnya oleh pembangunan kereta cepat Kota Raya Walini. Jadi di Walini ini bakal jadi TOD, Transit Oriented Development. Nanti akan dibangun kota raya baru yang bernama Kota Raya Walini. Ya di sana akan ada kantor-kantor besar, akan ada mungkin pemukiman-pemukiman baru. Dan ini sebuah fenomena sosial ya, pembangunan di Indonesia. Ya, cuman ya Usep sebagai orang yang berpendidikan melihat ini akan menjadi fenomena yang kalau tidak ditanggapi dengan cukup serius akan berdampak konflik. Betul. Karena di sana itu kan sebelumnya adalah perkebunan teh dan karet ya. Iya. Pada awal mulanya ya, fokusnya kan di sana ya. Iya, 5 tahun yang lalu Usep ya PP kan ya, enggak PP maksudnya sebulan sekali pulang ke rumah. Dulu tuh rindang, banyak pohon karet, adem ya, banyak teh. Pas hari ini udah hilang satu perkebunan itu, sekitar 2.700 hektar luasnya. Dan secara gak langsung orang yang dulu kerja di sana kayak pemetik teh, penyadap getah karet, pada kehilangan pekerjaan. Itu dihitung berapa orang yang kira-kira terdampak? Banyak banget ya, karena lahannya juga luas. Itu ya luas banget soalnya ya. Yang bisa bertahan ya mungkin ya lulusan-lulusan sarjana, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, sedangkan di sana yang karakteristik masyarakat pedesaan adalah ya pendidikan masih kurang. Betul. Kemudian juga keahlian masyarakat belum terlalu terlatih. Dan desa ini secara informasi masih tertutup gitu. Sedangkan di sana akan dibangun sebuah kota besar. Nah, ya Usep di sana
sebagai ya salah satu anak muda mulai akhirnya ya kalau bukan Usep siapa lagi gitu. Karena di desa itu jarang banget yang sarjana ya. Paling cuma 1-2 orang gitu ya. Nah, makanya dari itu ya udah ini harus jadi momentum kita upayakan, kita solusikan bersama gimana nih. Makanya didirikan yaitu Desa Anak Bangsa. Sebenarnya rencananya sekarang mau diyayasankan jadi Anak Bangsa Foundation. Harapannya ya kita pertama mengedukasi supaya anak-anak ini di sana mau sekolah tinggi. Karena di desa ya punten-punten gitu ya. Mereka belum terlalu menganggap penting hal pendidikan gitu. Lulus SMP ya udahlah, untuk apa di desa. Tapi namanya pembangunan ini sangat cepat kan. Kita nggak bisa ditolerir. Makanya hal yang pertama kita lakukan adalah edukasi anak-anak di sana. Kamu harus sekolah. Bukan sekarang untuk rasanya gitu ya, merasanya. Tapi nanti setelah kamu lulus S1 minimalnya kamu tidak terasingkan di tanahmu sendiri gitu. Jadi kita support dengan ya edukasi beasiswa, edukasi pendidikan, gimana caranya daftar kuliah, terus gimana nanti SBM gitu. Jadi kita mengupayakan agar anak-anak SMA di sana, anak-anak SMP di sana punya harapan untuk sekolah tinggi gitu. Karena sekarang kan di Jawa Barat SMA udah gratis kan ya. Tinggal maunya aja. Kuliah kita juga bantu mencarikan beasiswa gitu. Karena banyak banget beasiswa, cuman informasi itu tidak sampai gitu. Makanya kita carikan, kemudian kita sampaikan kepada mereka mana yang cocok untuk kamu gitu. Itu hal pertama. Terus yang kedua adalah kita ingin memberdayakan masyarakat di sana. Di sana itu ya bapak-bapaknya biasanya jadi buruh harian lepas karena itu tadi teh ya, karena penyadap karet udah gak ada, perkebunan teh udah gak ada, akhirnya mereka nganggur dan ya kerjanya jadi buruh harian lepas. Artinya ketika mereka disuruh kerja ya kalau nggak ada yang nyuruh mereka nggak kerja. Nah, kita ingin memberdayakan apa yang tepat gitu. Makanya kita mulai kayak ngadain latihan-latihan yang cocok di sana untuk apa. Kita analisis dulu desanya. Misalkan menanam jahe gajah gitu. Kemudian juga budidaya lebah atau ternak lele atau apa. Nah, kita juga mencari ini anak muda yang kompeten pada bidangnya kayak sarjana perikanan. Jadi ya kita juga gak asal-asalan ya membimbing mereka. Kita dari komunitas mencari juga anggota komunitas yang berkompeten untuk membimbing masyarakat gitu. Terus yang ketiga adalah mulai membangun komunikasi kepada pemerintah desa minimalnya. Pemerintah RT RW kita edukasi. Pas 10 tahun kemudian ini bakal jadi kota besar gitu. Ketika Bapak sekarang dengan wewenang Bapak sebagai kepala desa, sebagai kepala kecamatan, sebagai bupati enggan untuk mempersiapkan ini, ya ini akan menjadi sebuah bencana gitu. Banyak pembangunan besar di Indonesia yang malah tidak menguntungkan masyarakat di sana, tapi malah membuat rugi. Apa alasannya? Ya karena pembangunan tersebut tidak disikapi dengan bijak. Nah, makanya dari itu ya Usep mengajak teman-teman waktu itu sekitaran 15 orang, yang sama-sama peduli, yang ada masih SMA, masih kuliah, ada yang udah kerja. Ayo kita bikin yayasan. Nah, karena ya kalau nggak kita gitu, siapa lagi di sana? Akhirnya udah sekitaran 9 bulan berdiri. Udah 9 bulan, berarti di 2020 ini ya? 2019 akhir ya? 2019 akhir, akhir kita, ya ayo kita dirikan lah. Karena waktu itu langsung pandemi, jadi kita nggak bisa terjun ke lapangan ya. Jadi kita berusaha mengedukasi lewat media sosial dulu. Kayak kita ngadain beasiswa expo, kita ajak anak-anak SMA di sana untuk ini loh, ternyata di kuliah tuh banyak beasiswa kalau kalian memang terkendala masalah ekonomi. Kalaupun enggak, ayo kita bisa apa yang kalian butuhkan kita sama-sama bicarakan gitu. Dan kemarin juga kita ada kegiatan ke panti-panti yatim di sana. Karena banyak support pihak lain kepada kita untuk menyampaikan donasi ya. Kita eksekusi di sana bareng-bareng sambil kita mengedukasi bahwa pesantren-pesantren di sana harus melek dalam perubahan, karena di enggak pembangunan di sana sedang berjalan hari ini dan kita berlomba dengan waktu ya. Sekitar 1-2 tahun ke depan mungkin proyeknya akan diresmikan. Dan itu terasa sekali bagi saya orang sana gitu. Yang dulunya itu rindang, yang dulunya itu hijau, sekarang sudah penuh proyek-proyek besar, beton-beton. Dan ya kalau tidak disikapi dengan bijak, ya kita istilahnya akan tersingkirkan mungkin ya orang-orang sana. Gitu. Haru dengernya ya. Jadi sekumpulan anak muda di akhir 2019 melihat fenomena
kondisi lingkungan seperti itu, akhirnya berkumpul mencoba mendirikan yayasan dan mendirikan Desa Anak Bangsa dengan tujuan untuk mengedukasi juga ya, salah satunya mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak muda ya, anak-anak muda untuk peduli, meningkatkan ilmu juga, dan tentunya membangun desanya juga ya. Intinya bersiap-siap menghadapi pembangunan. Dampak ya, lebih ke dampaknya ya. Betul sekali, karena saya lewat sana tuh udah berubah banget ya. Iya. Apalagi saya jarang kesana, sekali kesana, wah udah kayak gini gitu ya. Oke. Dan ini harus disadari oleh anak muda sekarang ya, karena kalau tidak disikapi ya, betul tadi kata Kang Usep, kita bisa tersingkir ya. Iya. Mungkin yang nanti akan ada yang mereka yang berpendidikan dari luar kota, bahkan dari luar negeri bisa jadi ya. Betul. Ini anak muda yang asli sana pada kemana gitu ya. Itu alhamdulillah terpikirkan ya. Sambutan pemuda di sana bagaimana dengan adanya program seperti ini? Sambutannya beragam. Ada yang pro, ada yang kontra ya, namanya sebuah ya ide gagasan, tapi ya maksudnya itu sebuah dinamika wajar. Yang mendukung banyak juga di sana. Sekarang sekitaran 50 orang juga yang tergabung. Mereka mulai peduli juga, yang dulu awalnya mungkin 10 orang, akhirnya mereka tergabung juga. Kita lebih membangun nuansa yayasan yang berkolaborasi gitu. Jadi dalam satu agenda yang meskipun sederhana, kita selalu melibatkan banyak pihak gitu. Betul. Kamu bisa memberikan kontribusi apa, minimalnya orangnya bisa hadir untuk kita libatkan, melihat realita di sana, itu sudah senang banget gitu. Betul. Ya, apalagi sampai memberikan apa gitu untuk kami sampaikan kembali sebenarnya. Betul. Karena di sana ya kita cuma sebatas penyampai gitu. Karena di sana juga banyak yang perlu dibenahi. Contohnya ya masyarakat kampung itu kan kalau gak kerja, mereka biasanya jadi TKI ibu-ibunya. Nah, kita masih ingin memberdayakan ibu-ibu di sana yang nganggur gitu. Betul. Karena rata-rata di sana ibu-ibunya gak kerja. Ya mungkin background pendidikan juga di sana ya paling lulusan SD SMP. Nah, akhirnya ibu-ibunya di rumah, bapak-bapaknya biasanya ke hutan. Gitu. Nah, kita ingin memberdayakan dengan mungkin bisa jadi pariwisata. Karena wisata kan sebenarnya kuncinya ada di konsep ya. Bagaimana kita bisa membuat daerah tersebut menarik gitu. Nah, kita juga ingin berusaha membuka wisata-wisata baru di sana yang dikelolanya oleh masyarakat setempat, dan akhirnya keuntungannya untuk masyarakat di sana gitu. Karena ya kalau bersaing mungkin harus menunggu waktu ya. Karena mereka harus sekolah dulu, mungkin harus sarjana dulu, baru mereka istilahnya bisa berkecimpung di nanti dampak-dampakan. Di sana bakal banyak kantor. Betul. Mungkin proyek Kerta juga katanya akan menyerap 1.000 tenaga kerja. 1.000? Iya. Tapi kan yang bagaimana dulu ya? Pasti ada syaratnya, misalkan minimal S1 gitu. Ada syarat dan ketentuan kualifikasi kan ya. Nah, sedangkan betul. di sana yang sarjana 1-2 orang gitu. Akhirnya ya ini pembangunan apakah untuk mereka atau untuk siapa gitu. Ya sebenarnya nggak masalah ketika ada orang lain pendatang, tapi minimalnya jangan sampai mengusir penduduk yang sudah lama menetap di sana. Yang pribuminya ya. Pribumi di sana gitu. Jadi kita mengupayakan bagaimana masyarakat di sana intinya siap gitu. Terharu ya kalian ya, anak muda ya. Kepedulian sangat tinggi Baraya ya. Dan tentu ini salah satu sumbangsi juga ya. Iya. Ini nyata loh ya, karena kontribusinya langsung dibuktikan dalam wadah ya, yang tengah dijalani sekarang ya dengan berbagai programnya. Tantangannya juga tadi ada ya, sama ya, karena Salam Tumpah juga tentunya memiliki proses yang panjang ya. Dan mudah-mudahan ini apa yang menjadi impian mereka bisa terwujud ya. Amin. Amin. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Kita sapa dulu ya mereka yang bergabung. Di Facebook ini ada Dado ya. Buat Teh Putri dan Kang Usep, menurut kalian dalam kehidupan sehari-hari kontribusi apa sih yang sudah disumbangkan oleh pemuda saat ini, terutama untuk wilayah pedesaan? Boleh mungkin ditegaskan lagi. Tadi sekilas-sekilas sih sebenarnya udah ya disampaikan, tapi mungkin bisa pertegas lagi. Mungkin ini Dado juga baru bergabung ya. Silakan Teh Putri sama Kang Usep. Tentang kontribusi pemuda ya Teh, untuk masyarakat pedesaan di kehidupan kita sehari-hari yang sudah kita lakukan gitu ya. Sekarang sebenarnya anak muda ini difasilitasi sama teknologi gitu, terkhusus sama sosial media yang membuat kita bisa menjangkau secara luas gitu ya.
kayak kalau misal kita bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat di sosial media kita gitu ya. Sebenarnya itu sudah bisa menjadi kontribusi nih untuk para pemuda yang lainnya gitu. Entah itu dari postingan-postingan yang bersifat informatif atau dari postingan-postingan yang bisa menginspirasi para pemuda gitu. Mungkin itu untuk yang keseharian gitu. Namun jika berbicara khususnya dari komunitas Putri sendiri gitu ya, apa yang sudah dilakukan kontribusi secara langsung ke desa gitu. Alhamdulillah sih di beberapa kesempatan kita sempat berkolaborasi ya Kang. Kita sempat berkolaborasi yang terjun ke panti asuhan gitu, seperti kita memberikan sosialisasi tentang pendidikan gitu sama mereka, khususnya tentang life planning gitu, tentang perencanaan kehidupan dan motivasi serta cita-cita gitu ya. Karena ini penting banget dan targetan kita tuh sebenarnya sekarang ke rata-rata di anak SMP SMA gitu. Karena yang akan mengalami fase bonus demografi itu nanti adalah mereka gitu. Dan harus dibantu dipersiapkan juga gitu dari sedini mungkin lah gitu. Walaupun mungkin sebenarnya hal kecil gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi hal besar gitu untuk merubah negara ini. Jadi sudah langsung ya dibuktikan gitu, untuk wilayah pedesaan juga bahkan ya memang ya. Dari Kang Usep mungkin bisa menambahkan. Bagaimana kontribusi pemuda hari ini ya? Apa yang bisa kita lakukan? Betul sekali, kita awal mula dari apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Misalkan hari ini kita sering aktif di dunia sosial, ya manfaatkan itu jadi ladang kita untuk berkontribusi bagi sesama. Share poster-poster yang bermanfaat, banyak banget kan sekarang konten kreator yang dengan kontennya dia bisa mempengaruhi orang. Ya, kayak sekarang banyak di wabah corona ini makin banyak orang yang peduli gitu, kayak di Kita Bisa ini mereka mulai mengkampanyekan anak-anak muda banyak berkecimpung di sana. Kiranya ada tetangga kita yang misalkan dia kesulitan, kita tidak bisa membantu secara langsung, kita manfaatkan media sosial, kita share misalkan di TikTok, di Instagram, di Facebook, dimanapun itu, nanti akan banyak orang yang akan melihat dan ya mungkin dari sana bakal ada orang yang membantu. Itu langkah pertama. Nah, kalau untuk di lapangan apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita sebagai anak muda sebenarnya harus mulai banyak bergerak ya. Jangan di rumah terus, jangan rebahan terus. Betul. Kayak dipingit ya. Minimalnya Sabtu Minggu kita maulah bersilaturahmi dengan Pak RW, dengan Pak Kades, mulai menanyakan apa yang bisa saya bantu minimalnya, apa yang bisa anak-anak muda dilakukan gitu. Kayak di desa-desa saya sekarang ada rencana membuat koperasi. Jadi di desa saya itu ada beberapa sarjana ekonomi, ya daripada mereka nanti setelah lulus kuliah kerja di luar, ya kenapa gak kita buat koperasi di desa ini, apa yang bisa kita manfaatkan gitu. Ngobrol dulu kepada Pak RW-nya, Pak ini saya punya ide, karena sekarang ini desa menjadi sumber anggaran ya. Bagaimana dana miliaran dari pusat ditransfer ke desa. Dan kalau tidak digunakan secara bijak, ya kita nggak tahu apa manfaatnya. Tapi ketika dana meskipun sedikit tapi yang memanfaatkannya bisa mengoptimalkan, ya misalkan orang-orang yang katakanlah udah sekolah lah ya, udah sarjana, pasti dia punya ilmu. Meskipun modalnya sedikit tapi dia punya ilmu bagaimana mengembangkan itu, manajemennya pasti bisa bermanfaat. Dan sekarang di desa-desa mulailah kita membuka mata minimalnya ke Pak RW. Karena sekarang kalau nggak salah RW aja udah ada insentif gitu untuk RW RT gitu, untuk Kades. Nah, kita mulai mau bergaul dengan mereka lah ya, dengan bapak-bapak gitu. Banyak komunikasi ya. Anak muda jangan canggung ya, meskipun kita muda ya gak apa-apa gitu. Apa yang bisa kita lakukan ya kita berikan gitu kepada masyarakat yang ada di desa. Kita lihat juga tetangga-tetangga kita apakah ada yang kesusahan. Dan sekarang kan lagi hype-nya kolaborasi ya. Betul. Maksudnya ketika kita gak bisa sendiri, kita panggil aja teman kita. Misalnya buat mengedukasi di sini, kayak misalkan di Cikalong Wetan ada kenakalan remaja, misalkan tinggal kontak aja Teh Putri tolong beredukasi nih anak-anak tentang narkoba gitu. Nah sekarang makanya pergaulan anak muda ini harus kita manfaatkan. Kita bergaul dengan orang-orang yang istilahnya maulah untuk berkecimpung di ranah sosial. Ketika misalkan di desa ini ada masalah, kita tidak bisa menghadapi, jangan stuck kita akhirnya menyerah, tapi cari nih, mungkin ada teman saya yang bisa nih gitu. Kita bareng-bareng, jangan sendiri. Nah, akhirnya kita turun bareng-bareng. Ya gak harus hari itu juga, kita rencanakan dengan baik gitu. Dan pada akhirnya sebenarnya
kontribusi pemuda adalah dimulai dari keberanian dia untuk melakukan sesuatu gitu. Keberanian untuk melakukan sesuatu. Ini yang mungkin belum semua pemuda miliki Berani. ya. Dan harus diingatkan ya. Harus kita cambuk ya, dimotivasi ya. Oke, mantap. Jadi jangan sampai kita tuh menyendiri terus ya, karena kita makhluk sosial ya. Iya, betul. Jadi jangan di rumah aja terus ya. Emang sih kalau pandemi di rumah aja, tapi untuk hal seperti ini jangan ya. Jangan rebahan terus Jangan tadi kan ya. untuk hal yang seperti ini. Dan ternyata setiap orang bisa melakukan itu ya, karena tadi seperti Kang Usep bilang, media sosial, siapa sih anak muda yang nggak kenal media sosial sekarang ya? Kalau hanya sekedar cuman curhat atau bully atau julitin orang aja bisa ya. Kenapa hal positif nggak bisa dilakukan gitu ya? Oke. Bahkan tadi sarana aplikasi TikTok aja bisa loh dilakukan untuk hal yang positif ya. Betul Teh. Kemarin udah uji coba nih. Oh ya, gimana Teh? Jadi kemarin tuh 1 bulan yang lalu mungkin ya Putri iseng nge-share ada salah satu bapak-bapak gitu ya, udah usia rentan juga, dan bapak-bapak itu masih jualan tahu dekat daerah rumah Putri gitu ya. Akhirnya Putri sama berapa orang teman Putri nge-share, bikin TikToknya, terus kita nge-share di Instagram, dan kemarin dalam waktu seminggu tuh kita dapat sekitar 6 juta itu tuh ya. Luar biasa dan ya. alhamdulillah langsung disalurkan gitu. Jadi apalagi sekarang ya udah kreatif gitu ya, kayak misalkan di TikTok juga seneng aja gitu, kayak Putri juga sebenarnya pemirsa TikTok nih ya. Gitu. Ternyata seneng gitu ya, maksudnya kan suatu hiburan, tapi gimana cari hiburan yang bermanfaat gitu. Jadi kalau di tangan mereka yang kreatif jadi hal yang berguna ya. Peluang peluang justru ya, dan menjadi sarana yang bisa membantu segala harapan kita atau impian kita ya. Iya, betul banget. Dan tadi ya satu lagi, kita jangan sampai tadi nggak mau berkomunikasi sama orang lain ya. Apalagi tadi emang sih kalau pemuda kan emang suka malu-malu ya ngobrol sama orang tua. Apalagi misalkan males sama orang tua semua. Padahal justru di situ ada kolaborasi ya, yang muda dengan yang tua ya. Jadi justru akan menjadi kekuatan yang besar ya kalau misalkan ada hubungan yang erat ya. Jadi jangan sampai antipati juga ya kita sama yang mereka yang senior nggak mau gaul gitu ya. Benar. Dan yang mungkin yang senior juga mungkin merangkul ya, karena yang namanya anak muda kan masih malu-malu gitu ya. Masih banyak kesalahan. Nah itu harus dirangkul ya, dirangkul. Iya. Jadi ya masukan untuk dua pihak lah ya. Oke. Terima kasih untuk Dado di Bandung ya. Berikutnya ini ada Intan di Lembang. Untuk Kang Usep dan Teh Putri, pengembangan desa anak bangsa dan sarang tumpah ini mencakup wilayah mana saja? Oke, silakan. Wilayahnya. Untuk sarang tumpah sendiri, pengembangannya insya Allah pengen diranahkan nasional gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memiliki SDM yang mumpuni juga gitu ya. Nantinya pengen open volunteer juga di seluruh Indonesia gitu. Tapi sarang tumpah scholarship tuh baru berdiri kurang lebih 2 bulan gitu ya. Dan kita pengembangan desanya mau di desa yang terdekat dulu gitu. Nggak akan difokuskan di satu daerah nih, misalkan hanya di Bandung saja. Nggak seperti itu gitu. Nantinya akan kita sebarluaskan gitu ya di seluruh wilayah Indonesia gitu. Cuman mungkin untuk tahun sekarang gitu ya, kita akan fokuskan di wilayah Bandung dulu, Bandung Raya dulu. Maka dari itu di akhir tahun insya Allah akan berkolaborasi juga nih bersama Desa Anak Bangsa buat harus gitu ya. Buat terjun ke desa Kampung Cijuhung, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy. Kita akan melakukan sejenis bakti sosial di sana gitu, serta pemberian edukasi juga tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Itu sih kalau untuk sasaran sarang tumpah scholarship. Insya Allah nasional ya. Insya Allah ya, sama percontohan dulu ya, yang wilayah terdekat ya. Nanti baru kalau udah kelihatan gitu. Nanti pasti ada evaluasi ya, dan nanti akan diterapkan di desa-desa lain begitu ya. Gitu. Mantap. Kalau dari Desa Anak Bangsa? Desa Anak Bangsa. Oke, kalau Desa Anak Bangsa, fokus kita di desa yang tadi terdampak dari proyek ini kan ya. Secara kewilayahan ya regionalnya di sana gitu. Kita ingin fokus mengembangkan desa-desa yang terdampak dari proyek kereta cepat khususnya di Cikalongwetan. Tapi perihal ide, kita akan senang ketika ide ini dipakai di berbagai wilayah di Indonesia. Kayak kita ingin berusaha membuka chapter misalkan Desa Anak Bangsa di chapter Papua. Karena sebenarnya fenomena pembangunan yang tidak diimbangi SDM ini banyak di Indonesia. Dan mungkin yang Usep sadari kali ini cuma di wilayah Cikalongwetan misalkan. Tapi sebenarnya kan pembangunan ini masif ya ke depannya. Dan
harus disikapi oleh persiapan masyarakat juga. Nah, makanya dari itu secara ide kita ingin menerapkan ide ini ke berbagai daerah yang memang perlu untuk maksudnya sama-sama diberdayakan gitu di sana. Kita ingin menghubungi anak-anak muda di sana karena sejatinya mereka yang akan berkontribusi bagi tanahnya sendiri gitu. Betul. Di Papua juga banyak sekali pembangunan kan di daerah-daerah timur. Nah, kita ingin mengkomunikasikan ide ini dan kita akan sangat senang sekali ketika ide ini dipakai di berbagai wilayah gitu. Jadi kita juga sekarang lagi menyusun ide dan konsep, istilahnya kurikulum lah ya. Kurikulumnya yang bisa juga digunakan di wilayah lain gitu. Dan kita tidak ingin mengambil keuntungan dari konsep itu. Kita ingin berbagi aja. Gini loh cara memberdayakan dalam bidang pendidikan, gini cara memberdayakan dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Gini cara membuat maksudnya apa ya, sustainable kolaborasi gitu. Dan kita share kepada siapa saja yang mau, yang dia anak muda ingin peduli kepada daerahnya, kita bantu, kita fasilitasi. Tapi kalau sekarang berbicara wilayah, kita masih fokus di desa-desa sekitar proyek kereta cepat Cikalongwetan ini. Di Cikalongwetan ya. Cikalongwetan. Ada berapa desa tuh di sana yang kurang lebih sekitaran terdampak? 5 desa yang terdampak. 5 desa ya. Iya. 5 desa, oke. Dan cukup banyak ini ya warganya ya. Iya, banyak banget di sana warganya. Oke. Dan udah kelihatan ya yang akhirnya terdampak tidak punya kerjaan banyak ya. Banget. Beralih ke kerjaan lain ya. Yang dulunya biasanya penyadap getah karet, akhirnya dia nganggur ya, mungkin harus pergi ke kota mencari kerjaan untuk menyambung hidup lah seperti itu. Oke. Gitu. Baik, untuk Teh Intan ya cukup jelas ya disampaikan oleh Teh Putri dengan Kang Usep tadi. Mudah-mudahan juga yang lain nanti bisa berkontribusi juga membantu nih ya. Baik, waktu kita sudah hampir habis ya. Harapan-harapan, impian atau hal-hal lain yang mau disampaikan, silakan Teh Putri dengan Kang Usep. Untuk harapan gitu ya. Untuk harapan sendiri sebenarnya bukan harapan tapi lebih ke doa kali ya. Okay. Sebenarnya kita sebagai generasi muda jangan pernah bosan untuk terus belajar, karena untuk mencapai impian yang sudah kita catat gitu ya, minimalnya dalam hati dan dalam pikiran kita harus melakukan perpindahan untuk menjadi lebih maju gitu. Kita nggak bisa sekedar stuck, ya udah deh aku cukup kuliah beres sarjana udah gitu. Tapi nggak kayak gitu. Nah, kita harus menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas gitu. Dan jangan pernah takut juga nih, kita harus jadi remaja yang berani gitu ya. Tadi Kang Usep juga bilang gitu ya, yang sekarang tantangan terbesarnya adalah nggak berani gitu. Termasuk apa ya, diri Putri sendiri pun mungkin kemarin-kemarin seperti itu. Aduh aku takut gagal loh gitu kalau misalkan kayak ikut ini ikut itu gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak berani mencoba gitu ya, kita tuh nggak tahu kan usaha kita yang keberapa yang bakal menghasilkan gitu suatu keberhasilan lah ya buat kita gitu. Bahkan mungkin dari kegagalan yang kita alami pun gitu ya, kalau misalkan kita bisa menyikapinya, kita bisa ngambil hikmahnya gitu, kita bisa memetik suatu pelajaran gitu di sana untuk mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, luar biasa nih ya. Luar biasa banget ya pesannya. Pesannya luar biasa. Dari Kang Usep dong. Kalau dari Usep harapannya semoga makin banyak anak muda yang mau berkecimpung dalam bidang pengembangan gitu ya, pengembangan masyarakat khususnya. Makin banyak lagi anak muda yang terus berinovasi melalui ide startup ataupun apapun itu, misalkan hal akademis penelitian. Karena ya sejatinya muda gak 2 kali, kita cuma sekali. Cuma sekali saja. Dan muda itu kekuatan. Kalau dalam kitab Al-Quran saya pernah baca gitu ya, salah satu surat bahwa pemuda itu adalah satu kekuatan di antara 2 kelemahan. Kelemahan pertama, kita masih anak-anak lemah, dan kelemahan kedua udah lansia gitu. Dan ya momentum usia produktif itu harus kita benar-benar produktifkan. Karena di rumus bonus demografi itu kan jumlah penduduk usia produktif per jumlah penduduk usia tidak produktif di bawah 14 tahun dan di atas 60 tahun. Artinya yang di atas ini, yang usia produktif ini menjadi penanggung jawab dari ya mungkin anak-anak kecil dan juga mungkin orang-orang lansia, dan ya kita harus bisa menjadi
orang yang bertanggung jawab gitu. Rumus aja meletakkan kita di atas gitu. Iya, Masa betul. kita mau sama-sama di bawah Itu dia. yang sama-sama menggantung gitu ya. Jadi akhirnya kita harus jadi orang yang bertanggung jawab karena kita sekarang sedang muda. Nah, Dan itu. karena muda adalah kekuatan, jadi optimalkan dan maksimalkan menjadi muda produktif gitu. Jangan sampai waktu mudanya habis Terbuang sia-sia sia-sia. tanpa kontribusi Sia-sia. yang berarti ya. Iya, benar banget. Ini yang kadang-kadang kita lupakannya, asik terlena Iya. dengan zonanya masing-masing ya, sampai lupa peran apa sih yang udah kita berikan ya. Benar banget. Luar biasa nih. Baik, terakhir nih, kalau mau tahu lebih jelas ya mengenai Teh Putri dan Kang Usep, kemana saja Baraya bisa kepo-kepoin? Oke Sobat Baraya nih ya, untuk bisa menghubungi saya boleh di akun Instagram pribadi saya di @putriandy dan di sana juga saya cantumkan sebagai founder dan leader dari @sarangtumpah_sc gitu. Dan kalau Baraya pengen tahu lebih jelas tentang info-info dari Sarang Tumpah Scholarship, bisa banget di sana ada emailnya dan ada juga official WA-nya, bisa langsung nanti. Dan pastinya nanti akun dari saya ataupun dari Sarang Tumpah akan memberikan konten terbaik lah ya untuk Insya para Allah. netizen. Betul. Waduh. Harus dong ya. Oke, makasih Teh Putri. Kang Usep. Kalau Usep ada di IG juga sama Usep_Yadi. Teman-teman kalau mau sharing ataupun apa ya konsultasi bisa DM ke sana. Iya. Dan kalau akun Desa Anak Bangsa ada juga Desa Anak Bangsa ID. Iya. Di Instagram juga kita IG juga ya? aktif memberikan edukasi secara sosial, media sosial ya. Oke. Memposting hal-hal positif gitu. Wow, mantap. Jadi nanti kalau misalkan ada mau berkolaborasi ya, Iya. bisa banget ya. Boleh Bisa banget. Diterima dong ya. Pasti, pastinya. Karena anak-anak muda seperti kalian ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak ya. Amin. Baik, Teh Putri, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa nih. Nggak kerasa ya ngomong sejam ya. Kerasa banget ini. Kalau sama pemuda-pemuda Saking asiknya ya, yang luar biasa ini Baraya nggak kerasa waktu 1 jam ya. Mudah-mudahan dari kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, amin, mudah-mudahan. siap Teh. Usap juga terima kasih Ya, ya. siap. Lain waktu kita ketemu lagi. Siap, mudah-mudahan. Sukses buat Sarang Tumpahnya. Amin. Sama Desa Anak Bangsanya. Amin. Salam buat Amin. rekan-rekan di wadahnya masing-masing, di organisasi masing-masing Siap. dan di Siap, daerahnya masing-masing ya. Oke. Jangan lupa untuk follow terus barayakita.com ya. Siap. Siap Teh. Baik Baraya, demikian Zilenial Talks di kesempatan hari ini tadi dengan tema Youth Contribution Today. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semua Baraya untuk sama-sama memberikan kontribusi ya untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan negara kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Andreas Medi dan juga segenap kru dan Teh Putri sama Kang Usep undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com